Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah dan inayahnya pada kita. Kita bisa berkumpul di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan menghadiri majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke masjid ini langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, memasuki bab terakhir pada kitab ini. Walaupun setelah itu ada pembahasan tentang biografi 10 orang sahabat Rasulullah SAW. Namun kalau pembahasan berkaitan dengan sirah nabawiyah ini di pasal terakhir di kitab ini. Faslun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin a'zami mu'jizatihi wa awdahi dilalatihi al-Qur'anul Aziz. Dan di antara mukjizat yang paling agung, paling jelas dilalahnya atau petunjuknya adalah Al-Qur'anul Aziz, Al-Qur'an. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Al-Quran itu tetap terjaga hingga yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jalla yang hakimin hamid, maha memutuskan lagi maha terpuji. Alladzi a'jazal fusahaa wa hayyaral bulagha, yang membungkam para
ahli bahasa dan balaghah, para ahli bahasa dan sastra. Bisa dikenal balaghah dengan sastra. Jadi para ahli bahasa dan sastra. Wa iyahum ayyatu bi'ashri suwarin mislihi aw suratin aw biayatin. Mereka tidak mampu mendatangkan 10 surat semisal Al-Quranul Karim ataupun 1 surat, bahkan 1 ayat. Di surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jadi kalau ada keraguan ya tentang kebenaran Al-Quranul Karim, maka datangkan 1 surat yang semisal Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Bahkan kalau tidak percaya diri seorang diri, silahkan datangkan pembantu-pembantunya untuk turut serta dengan dia membuat 1 surat semisal Al-Quranul Karim. Ini tantangan-tantangan dalam Al-Quranul Karim untuk menegaskan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Azza wa Jalla pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali bukan buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini menjadi penegasan tentang kebenaran wahyu yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahida bi'i'jazihi al-musyrikun. Orang-orang musyrik menjadi saksi mukjizat Al-Quranul Karim. Nah, sehingga jamaah sekalian, orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka menyadari mukjizat ini, maka mereka membuat gaduh di sekitaran Ka'bah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim pada para sahabat. Mereka membuat gaduh kaum, membuat gaduh suasana itu agar orang-orang tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jamaah sekalian, orang-orang misalnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membaca beberapa ayat pertama surah Thaha, kemudian ada yang dialami oleh Walid bin Mughirah, mereka yang ketika mendengarkan atau membaca maka mereka meyakini
ini bukan perkataan manusia. Tidak mungkin ini perkataan manusia. Wa iqana bisidqihil jahiduna wal mulhiduna, dan meyakini kebenarannya al-jahiduna wal mulhiduna, para penentang dan para ateis. Wasa'al al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah. Orang-orang musyrik ini mukjizat yang kedua ya. Kalau alina yang pertama ini mukjizat yang pertama, yakni Al-Qur'anul Karim. Kemudian ini jenis mukjizat yang kedua. Orang-orang musyrik mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayat, agar diperlihatkan kepada mereka salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Fa'arahumun syiqaqal qamar, maka mereka melihat bulan terbelah. Insyiqaqal qamar, terbelahnya bulan. Fansyaqqa hatta sara firqataini, bulan itu terbelah hingga hampir saja bulan itu terpisah. Wa huwal murad biqaulihi azza wa jalla, inilah yang dimaksud dengan firman Allah azza wa jalla, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu, kiamat hampir dekat, wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengumpulkan bumi untukku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku melihat timurnya dan baratnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagian timur dan barat bumi ini. Jadi Allah azza wa jalla menggunung bumi ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan bumi ini ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha, maka kekuasaan umatku itu di antara keduanya. Jadi dari timur sampai barat. Wa saddaqallahu azza wa jalla qawlahu, maka Allah azza wa jalla membenarkan perkataannya, bi anna mulka ummatihi, bahwa kekuasaan umatnya itu balagha aqsal masyriqi wal maghribi, ini sampai ini ekspansi ya, perluasan kekuasaan wilayahnya
timur dan barat, walam yantashir fil janubi wala fis syamal. Nah, tapi tidak menyebar ke utara dan selatan. Wa kana yakhtub ila jiz'in. Ini berarti sudah 3 ya. Alinea pertama, mukjizat Nabi itu Al-Quran. Yang kedua, peristiwa terbelahnya bulan. Yang ketiga, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ekspansi yang dilakukan oleh kekuasaan kaum muslimin, oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa kana yaktubu ila jin'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, jadi sebelum ada mimbar, beliau itu berkhutbah di tiang pelepah kurma. Jadi berkhutbah di pohon kurma ya, di pohon kurma. Nah, falamma takhadzal mimbar. Nah, wa qama alaihi. Nah, ketika dibuatkan mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari asalnya berkhutbah dengan bersandar pada pohon kurma itu menjadi ke mimbar. Nah, hadnal jiza'u hadidal isyari, maka menangislah pohon kurma itu seperti tangisan isyar. Isyar itu tangisan, isyar itu sebutan untuk unta yang berumur 10 bulan. Unta yang hamil, nah di usia kehamilan 10 bulan. Nah, jadi bagaimana dia menangis. Ini untuk menggambarkan saking apanya ya, saking jelasnya tangisan itu. Para sahabat itu mendengar tangisan itu. Ya, mendengar tangisan itu. Mereka mendengar tangisan dari pohon kurma itu. Kalau kita jemaah sekalian, bubar masjid. Hatta jaa ilaihi faltazamahu. Maka Rasulullah SAW pun mendatanginya, ya, menenangkannya. Fakana yasinnu kama yasinnu sabiyyul ladhi yusakkatu thumma sakana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa Sundana mupahan ya, jadi diusap gitu ya, si pohon kurma itu seperti ya bagaimana anak kecil lah ya, anak kecil diupahan biar rendah sampai pada akhirnya si pohon kurma itu pun dia jadi tangisannya berhenti. Itu mukjizat yang keempat ya. Kemudian wa nabaghal ma'u min baini asabi'ihi ghayra marratin. Keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu air keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sela-sela tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekali. Jadi ghairu marratin itu tidak hanya sekali. Nah, ini keluar air itu keluar dari sela-sela. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sabbahal hasa fi kaffihi, bertasbih kerikil bertasbih di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma wada'ahu fi kaffi Abi Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Lalu kerikil itu pun diletakkan di telapak tangan Abu Bakar, di telapak tangan Umar, di telapak tangan Utsman. Fasabbaha, kerikil itu bertasbih. Wa kanu yasma'una tasbihat ta'am. Sampai situ dulu. Fasabbaha, lalu kerikil itu pun bertasbih. Ada kerikil di tangan Rasulullah SAW, kerikil itu bertasbih. Kemudian kerikil itu dipindahkan Rasulullah SAW ke tangan Abu Bakar, ke tangan Umar, ke tangan Utsman, dan kerikil itu terus bertasbih. Luar biasa. Kemudian wa kanu yasma'una tasbih at-ta'am 'indahu wa huwa yukal, dan mereka mendengar tasbih makanan ketika makanan itu dimakan. Jadi makanan yang dimakan itu bertasbih. Insyaallah. Wa sallama alaihi al-hajar wash-shajaru layali bu'itha, mengucapkan salam batu dan pohon tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Wa kallamathu adh-dhira'u al-masmumatu. Zira itu paha kambing ya. Daging kambing bagian pahanya. Ini di cerita Khaybar ya, di perang Khaybar. Daging paha kambing yang dipanggang, al-zira'ul masmumatu, yang dipanggang itu berbicara. Kan daging kambing, daging paha kambing ya, yang sudah diracuni, al-masmumatu itu yang sudah dibubuhi racun. Dia ngomong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia itu beracun. Wa mata alladhi akala ma'ahu min asyatil masmumati. Nah, dan sahabat yang memakan daging kambing yang dibubuhi racun itu yang meninggal. Wa asya huwa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap hidup ba'dahu, setelahnya arba'a sinina, selama 4 tahun. Jadi jeda dari peristiwa diracunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan daging paha kambing yang dibubuhi racun itu jeda waktunya 4 tahun. Iya, yang diracun sama Yahudi di perang Khaybar, oleh perempuan Yahudi. Ini kan ditangkap nih, perempuan Yahudi itu ditangkap. Ketika dia ditangkap, kemudian ditanya kenapa? Ya, kamu membubuhi racun pada Rasulullah. Nah, perempuan Yahudi itu berkata,
Kalau dia adalah seorang nabi, benar seorang nabi, maka daging itu akan berbicara pada dia. Ya. Dan ya daging kambing itu berbicara pada Rasulullah SAW. Kalau dia di neraka. Tapi nggak tahu apakah perempuan itu kemudian masuk Islam atau enggak. Maksudnya belum ada riwayat yang saya temukan. Wa syahida dhi'bu bi nubuwwatihi. Nah, berikutnya adalah serigala yang menjadi saksi kenabiannya. Wa marra fi safarihi bi ba'irin. Pada satu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor unta. Yustaqu alaihi falamma ra'ahu jarjar wa dadu'a jiranahu. Nah, unta itu kelelahan, kemudian ia kayak terseret, jadi dia menggusur kakinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, innahu syaka kasratal amal wa qillatal alaf. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ia mengadu. Jadi kan dia menderum ya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Jadi mulahik Pak, bahasa namanya mulahik. Nah, kemudian kata Nabi, innahu, apa itu mulahik ya? Innahu syaka kasratal amal wa qillatal alam. Sesungguhnya dia mengadu karena dia itu banyak dipekerjakan tapi minim pangan. Jadi bagi jamaah sekalian yang suka memelihara binatang-binatang ternak ya, binatang-binatang ternak, jangan sampai menzalimi mereka ya, menzalimi mereka. Ini ada kisah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seekor unta ya yang diperas tenaganya oleh majikannya, tapi ya makanannya nggak dipenuhi secara optimal ya. Jadi pas datang Nabi dia mengadu pada Rasulullah SAW. Berarti jamaah sekalian ya, jamaah sekalian, kalau kisah Nabi Sulaiman itu ya banyak, itu bisa mendengar suara semut ya banyak. Maka pada riwayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memahami bahasa binatang, dalam hal ini unta. Wa dakhala ha'itun fihi ba'irun falamma ra'ahu hanna wa dharafat 'aynahu faqala li sahibihi innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah benteng, ya. Masuk ke sebuah benteng. Kemudian di benteng itu juga ada seekor unta, ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat unta itu menangis, ya, sampai bercucuran air matanya, mengalir air matanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada pemilik unta itu bahwa sesungguhnya dia mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kelelahan. Jadi si pemilik unta itu mempekerjakan unta itu, memporsir tenaga unta itu, dan tidak memberinya waktu yang cukup untuk beristirahat. Wa dakhala ha'itan akhar fihi fahladin minal 'ibid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masuk ke satu bentengnya yang di dalamnya ada 2 ekor unta. Wa qad ajala sahibuha an akhdhihima. Nah, pemilik unta itu hendak mengeluarkan 2 ekor unta itu dari benteng itu, tapi keduanya itu enggak untuk keluar, susah untuk keluar, ya. Jadi dibujuk-bujuk untuk keluar dari benteng itu, ya nggak mau keluar. Falamma ra'ahu ahaduhuma jaa'a hatta baraka bayna yadayhi fa khatamahu wa dafa'ahu ila sahibihi falamma ra'ahu al-akhar fa'ala mithla dhalik. Nah, ketika unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka unta itu keluar dari benteng itu, dia menderu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun membawa unta itu pada pemiliknya. Nah, temannya tuh yang unta yang masih berada di benteng itu, dia ngikut juga. Berarti ini sebagai isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi hikmah, beliau juga mengerti bahasa binatang. Wa kana naiman fi safarin. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di satu perjalanan. Faja'at syajaratun. Maka satu pohon datang. Tashukkul arda. Dia tercerabut dari tanah, hatta qamat alaihi, hingga ia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma istayqadha, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun, dzukirat lahu, disebutkan padanya peristiwa itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hiya syajaratun, dia adalah pohon, ista'zanat rabbaha, yang meminta izin kepada Rabbnya, fi an tusallama ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengucapkan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adzina lahu, Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Wa amara syajarataini fajtama'ata thumma amarahuma faftaraqata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 2 pohon, ada 2 pohon, dia 2 pohon. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk bersatu. 2 pohon itu bersatu.
Ya, 2 pohon itu bersatu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk berpisah kembali. Nah, ini diantara contoh ya, contoh mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan insyaallah di hari Rabu pekan depan. Ini pembahasan tentang mukjizat cukup panjang, dia ada 7 halaman. Ya, dikit-dikit lah insyaallah. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.